Ada berkat di balik pemuritan. Saya percaya saat ini saudara telah memiliki kerinduan yang semakin besar agar melalui bait suci perjanjian baru, yaitu gereja, dan dimulai dengan komsel Anda, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kuncinya ternyata memperlakukan komsel dengan benar, yaitu dengan agapau. Mengasihi setiap anggota komsel sampai kita merasa senang. Kita merasa puas terhadap mereka, terhadap keberadaan diri mereka. Ya, seperti Bapa telah mengasihi kita lebih dulu. Dia mengasihi kita sampai dia itu senang dan puas terhadap kita. Dan bagaimanakah tindakan praktis yang kita mulai bisa lakukan untuk membangun rasa senang dan puas terhadap satu sama lain di komsel dan gereja kita? Mari kita baca cara hidup jemaat yang pertama dalam Kisah Rasul 2 ayat 41-47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Perhatikan saudara hasilnya. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini adalah hasil-hasil yang kita inginkan, saudara. Tapi tindakan praktis yang bagaimana yang kita bisa lakukan supaya kita mulai bisa melihat hasil-hasil yang Tuhan janjikan itu. Kita menyebutnya 2B. B yang pertama adalah berpusat pada Yesus Kristus. Seperti apakah komsel kita bisa berpusat pada Yesus Kristus? Waktu kita bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, yaitu di dalam firman Tuhan, di dalam perjamuan kudus. Di sana dikatakan memecahkan roti itu adalah perjamuan kudus. Berdoa, memuji Tuhan. Ternyata saudara, hal-hal yang kita lakukan di dalam pertemuan komsel, hal-hal yang juga bisa kita lakukan di dalam pertemuan-pertemuan di luar pertemuan komsel, itu menunjukkan kita berpusat pada Yesus Kristus. Maka B yang pertama ini membuat kita bisa melakukan B yang kedua, yaitu bersatu. Seperti apa kita bersatu? Kita bersekutu, yaitu berkumpul, berkomunikasi, bukan hanya menyerahkan kepada PKS atau tim inti atau orang tertentu yang vokal. Kita semua di dalam berkumpul kita berkomunikasi. Kemudian kepunyaan setiap orang adalah kepunyaan bersama. Ada saja yang menjual harta dan membagi-bagikan hasil penjualan itu kepada semua orang sesuai keperluan. Nah, yang kedua dan yang ketiga ini agak berat, saudara. Kita masih jarang melihat hal itu terjadi di dalam komunitas, di dalam gereja kita. Tetapi pada waktu kita berpusat pada Yesus Kristus, maka hal itu pun tidak mustahil bisa kita alami di dalam komunitas kita. Bersatu juga bicara tentang sehati, satu pikiran. Dan ini ada bagian yang sangat menyenangkan. Kita bisa makan bersama. Meskipun di dalam era pandemi ini tidak mudah kita bisa makan bersama. Tapi kita mulai bisa melakukannya
Mungkin dengan kita memberikan makanan, kita ingat kepada orang-orang yang ada di komsel kita tetapi mereka terbatas. Itu adalah salah satu cara kita makan bersama. Berpusat pada Yesus Kristus dan bersatu. Sekarang mari kita lebih cermati ayat 43 dan 46, saudara. Supaya kita bisa lebih merasakan apa yang sedang terjadi dalam cara hidup jemaat yang pertama waktu itu. Ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Sedangkan di ayat 46, dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama. Perhatikan dengan seperti apa mereka melakukannya. Dengan gembira dan dengan tulus hati. Maka kita menemukan ada 3 jenis perasaan atau emosi yang dirasakan oleh para jemaat pertama yang berpusat pada Kristus dan yang kemudian bisa bersatu sampai sedemikian rupa itu, saudara. Yang pertama, mereka takut. Takut yang dimaksudkan dalam ayat 43 ini adalah rasa hormat dan waspada. Menghormati Tuhan dan juga menghormati anak-anaknya. Sambil waspada akan kenyataan bahwa iblis selalu ingin membinasakan kita, termasuk membinasakan komunitas kita. Kemudian di ayat 46 ada 2 perasaan lagi. Perasaan yang kedua adalah gembira. Bukan sekedar gembira seperti waktu menonton lawaan, hahaha, atau dapat banyak like di Instagram, melainkan gembira yang meluap-luap. Bayangkan, gembiranya itu seperti kalau saudara memperoleh hadiah utama berupa rumah senilai miliaran rupiah. Seperti apa gembiranya, saudara? Atau saudara bertemu secara pribadi dengan tokoh idola yang saudara sangat sukai dan kagumi. Adalah perasaan gembira seperti itu di dalam komsel kita. Perasaan yang ketiga adalah tulus hati. Kita tulus hati saat kita menunjukkan kesederhanaan. Hanya satu maksud, yaitu karena kebaikan Bapa dalam Yesus Kristus, dan hanya satu tujuan, yaitu untuk kebaikan satu sama lain. Tidak ada agenda-agenda lain di lain itu, saudara. Mari minta Roh Kudus periksa isi hati kita masing-masing ya. Apa saya berpusat pada Yesus dan bersatu dalam kehidupan bersama dengan teman-teman komsel, dengan teman-teman gereja? Apa saya memiliki perasaan hormat dan waspada, gembira yang meluap-luap dan tulus hati terhadap Tuhan dan setiap saudara di komsel saya? Tidak ada kata terlambat untuk memulai dan tidak ada kata berhenti untuk terus melakukan proses agapau, mengasihi setiap saudara seiman sampai kita merasa senang dan puas terhadap mereka. Dan semangat, saudara! Kita pun akan melihat wujud kemuliaan Tuhan dalam gereja sebagai bait suci perjanjian baru. Seperti yang diceritakan dalam ayat 47. Mujizat dan tanda akan terjadi. Gereja disukai semua orang. Bayangkan loh saudara, semua orang. Dan Tuhan menambah orang yang diselamatkan. Haleluya! Tidak akan ada yang sia-sia. Waktu kita mengasihi sedemikian rupa, seperti Yesus sudah mengasihi kita lebih dulu. Dan mereka akan melihat ada sesuatu yang berbeda di dalam komsel kita, di dalam gereja kita. Sehingga itulah yang akan membuat mereka datang kepada Yesus.